Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jumpa lagi di pertemuan 9. Oke, kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya di pertemuan 8. Di pertemuan 8 kita sudah mendesain halaman form menu utama ya. Jadi semua untuk mengakses form-form lain kita akses melalui form menu utama. Nah, untuk hari ini kita akan coba menyelesaikan pengolahan data master. Di sini kita akan menyelesaikan master data pasien dan juga master data dokter. Nah, sebelumnya kita isi dulu sebelum kita lanjutkan. Kita isi dulu data di tabel pasien dan di tabel dokter. Datanya cukup tambahkan sedikit saja. Ini sebagai contoh saja, ya. Oke, selanjutnya kita akan coba mendesain form pasien terlebih dahulu. Nah, untuk form pasien desainnya seperti ini. Nah, kebetulan sudah saya desain di sini. Jadi hampir sama seperti database 1 kemarin, nih ya. Di sini ada tombol simpan, hapus, koreksi, batal dan tutup, dan di sini uh, ada beberapa komponen yang kita gunakan untuk penginputan data, ya. Ada text box untuk kode pasien, nama pasien juga menggunakan text box, jenis kelamin dan status itu menggunakan combo box, ya. Oke, dan di sini juga ada proses untuk pencarian datanya. Nah, berarti sama persis ya, hampir sama persis seperti database 1. Nah, jadi nanti saya tidak akan menjelaskan semuanya ya, dari simpan sampai koreksi ya, atau sampai pencarian data ya. Jadi saya hanya menyampaikan dari awal saja karena ya tadi saya katakan hampir sama dengan pertemuan sebelumnya yaitu di database 1. Nah, mungkin ini di pertemuan 9 ini pengingat saja itu ya bagaimana cara mengkoneksikan dari database yang sudah kita buat ke Visual Studio-nya. Oke. Form dokter juga sudah saya desain seperti ini ya. Jadi ada penggunaan combo box juga di sana. Oke, selanjutnya nah, untuk membuat koneksi ya atau kita akan koneksikan akses ke Visual Studio. Nah, jangan lupa kita harus buka dulu kelas yang sudah kita buat dengan nama inisialnya kemarin Z ya. Ya atau inisial nama Anda sendiri ya. Nah, untuk langkah pertama Anda harus tambahkan dulu using system.data ya. Yang kedua using system data.polydb ya. Nah, kita koneksi. Jangan lupa kelas Z kita harus buat sebagai public. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana? Nih ya. Tadi kita sudah isi ini. Selanjutnya kita buat 3 variabel untuk koneksi ke database-nya, kemudian variabel untuk masing-masing tabel. Kemarin ada 3 tabel, berarti satu tabel itu perlu 2, berarti ada 6 variabel yang kita gunakan. Nah, kemudian kita buat fungsi untuk mengkoneksikan sysap dan aksesnya. Oke, langsung saja. Nah, tadi ini 3 variabel untuk koneksi ke database-nya sudah kita buat ya. Ada OLEDB connection, OLEDB comment dan juga data reader. Nah, untuk nama variabelnya sama. Untuk sama seperti di database 1 kemarin ya. Chon untuk koneksi, CMD untuk comment, DTR untuk data reader. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan variabel yang untuk mengkoneksikan ke tabelnya ya. Kalau sebelumnya sudah saya jelaskan, kita satu tabel memerlukan 2. Oke, nah ini untuk tabel pasien memerlukan 2 ini. Nah, bagaimana dengan tabel dokter dan tabel administrasi? Sama berarti ya. Kita buat 2 variabel ini untuk masing-masing tabelnya. Nah, ini sudah ada 2 variabel untuk masing-masing
tabelnya ya, untuk masing-masing tabel. Ada tabel pasien, tabel dokter, dan juga tabel administrasi. Jadi setiap tabel merupakan data daftar, kemudian data tabel ya. Oke, nah selanjutnya kita buat prosedur untuk atau fungsi untuk koneksinya. Untuk prosedur ConnectDB ini sama ya dengan database satu sebelumnya, yang berbeda hanya nama database-nya saja. Nah, ini nama database yang kita gunakan adalah DB Clinic. Karena menggunakan akses 2007 ke atas, maka bisa menggunakan .accddb dan drivernya menggunakan oleh DB 12.0. Oke, nah kita sudah buat tiga ini tadi ya, 3 variabel untuk koneksinya, membuat variabel untuk masing-masing tabel, dan kita sudah buat fungsi untuk mengkoneksikan sysag dan aksesnya. Oke, kita akan coba tampilkan datanya. Untuk pertama kita tampilkan di tabel pasien. Oke, nah sebelumnya kita tambahkan dulu untuk tombol tutup. Oke, di sini kita tidak menggunakan application.exit ya untuk menutup, karena kalau menggunakan application.exit berarti akan menutup semua form. Berarti nanti form menu utamanya juga akan tertutup. Maka gunakan close saja, karena yang akan kita tutup itu hanya form pasien ini saja. Kemudian jangan lupa di form pasien ini kita tambahkan dulu ya, using system.data.olydb ya, agar kita bisa menggunakan driver olydb-nya. Kemudian kita akan membuat nih prosedur. Yang pertama ada prosedur ambil data, sama dengan database satu sebelumnya ya. Dan juga ada prosedur untuk bersih-bersih ya, bersih-bersih ya. Oke, untuk ambil data gimana? TBL kita clearkan, kemudian kita isi lagi dari DA pasien. Ini untuk ambil data. Nah, untuk bersih-bersihnya ini perintah yang ada di dalamnya. Ini di dalamnya hanya ada untuk membersihkan teks yang ada di text box, dan untuk combo boxnya kita hilangkan yang terseleksi ya, menggunakan seleksi indeksnya yang min 1 ya. Oke, jadi ini bersih-bersihnya sudah. Nah, kita sudah buat dua prosedur ini, ambil data dan juga bersih-bersih. Oke, nah selanjutnya berarti kita bisa coba menampilkan datanya ya. Kita coba tampilkan datanya dari tabel pasien, kita tampilkan di visual sysagnya ini. Oke, kita akan tambahkan perintahnya di form load ya. Jadi double klik form pasiennya. Nah, kita panggil dulu untuk koneksinya ya. Kita sudah panggil fungsi koneksinya, berarti variable count ini sudah ada isinya. Kemudian kita lakukan pengisian di DA pasiennya. Nah, ini perintah untuk mengisi ke DA pasiennya ya. Jadi perintahnya di sana ada query, seleksi semua dari tabel pasien. Hampir sama ya dengan database 1 ya, kita hanya merubah nama tabelnya saja. Oke, jangan lupa panggil prosedur ambil data. Nah, sekarang kita coba tampilkan di data grid view ya. Oke, berarti data grid view 1 data source-nya. Oke, kita ambil dari mana? Ambil dari get tbl pasien. Oke, sekarang kita coba jalankan apakah datanya tampil. Oke, nah kemarin untuk mengakses menu atau form pasien, kita melalui menu ini, master, ada data pasien.
Oke, nah ternyata ada error yang seperti ini. Nah, tentunya Anda ingat ya, kira-kira apa yang harus kita lakukan ketika ada pesan error seperti ini. Nah, mungkin dibaca dulu untuk pesan errornya. Nah, di sini tidak menemukan file ya yang namanya dbclinic.accdb di folder pertemuan 9 ini dan kemudian di dalam folder depan. Artinya kita harus pindahkan dulu ya file aksesnya atau database-nya ke dalam folder depan. Oke, kita pindahkan terlebih dahulu. Database-nya kemarin masih di luar, jadi di-cut dulu. Kemudian kita masukkan ke folder depan. Oke, kita coba lagi tampilkan datanya melalui menu master, kemudian data pasien. Oke, nah ternyata datanya sudah tampil ya. Nah, untuk proses yang lain, simpan, hapus, koreksi tidak saya jelaskan ya, karena di database 1 kemarin sudah. Nah, untuk perintahnya itu sama. Jadi, Anda bisa coba selesaikan di rumah sambil mengingat untuk materi database 1. Anda bisa coba menyelesaikan pengolahan data master ya, data master pasien dan juga master data dokter ya. Anda coba di rumah sambil mengingat untuk materi database 1. Nah, untuk perintahnya sama saja dengan database 1 ya. Cuma di sini ada berbeda dari jumlah kolomnya saja. Contoh, saya buka di sini untuk simpan sama ya. Kita cek dulu apakah kode pasien sudah ada atau belum, karena kode pasien sebagai primary key. Kemudian apakah kode pasien masih kosong? Kalau masih kosong tidak bisa disimpan. Kemudian, nah untuk penginputannya sama ya, seperti ini. Ya, sini hanya berbeda dari jumlah filenya saja ya. Oke. Nah, berarti Anda bisa juga menyelesaikan untuk master data dokter ya. Nah, sebagai panduan mungkin apa saja yang harus diselesaikan, Anda coba selesaikan. Nah, ini ada master data pasien dan data dokter. Nah, untuk fungsinya apa saja yang coba Anda selesaikan di sini nih. Ya, data pasien, coba simpan, hapus, koreksi, cari data, dan tombol batalnya itu perintahnya apa. Ya, sama untuk data dokter juga sama. Oke. Nah, untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.